yaitu channel Tanpa Ragi, kita waspada dengan segala kemungkinan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah channel yaitu Tanpa Ragi. Saya berpikir bahwa ketika kita aktif di dunia YouTube, maka kita akan cukup mengenal tentang Tanpa Ragi. Kenapa? Karena secara pribadi pada awalnya cukup suka dengan channel ini yang membahas tentang pengajaran-pengajaran, pembelaan-pembelaan berdasarkan kepada kutipan-kutipan ayat di dalam Alkitab ketika melihat akan berbagai ajaran di luar yang menyerang kekristenan. Tetapi ketika kita melihat beberapa waktu ini, maka kita perlu mempertanyakan, siapakah Tanpa Ragi? Seperti apa dasar iman yang dia punya? Karena kita hanya disuguhkan dengan suara penjelasan tetapi tanpa orang, sehingga kita tidak bisa tahu siapa dia. Karena itu ketika kita melihat Tanpa Ragi, maka kita bisa melihat dua hal yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama tentang konsepnya, tentang Allah. Nanti kita akan jelaskan itu. Kemudian yang kedua bicara tentang dirinya berkaitan dengan seperti apa dia menyingkapi akan sebuah ajaran itu sesat atau tidak. Dan kita akan melihat akan hal itu. Kita akan saksikan dua video penjelasan yang beliau sampaikan, Tanpa Ragi sampaikan di dalam channelnya. Saksikan. Kata Allah yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah jerat yang ditaruh oleh musuh selama berabad-abad dan harus segera dibuang. Saya sampaikan semua ini, Pak. Saya mau tanya secara pribadi, apakah saya sesat? Apakah saya menyampaikan hal-hal yang menyesatkan umat Tuhan, Pak? Sampai saya harus diwaspadai, Pak? Jawab yang jujur, Pak. Buat pribadi saya ya. Ya. Saya nggak ngeliat, Pak. Maksudnya gini loh. Buat saya yang paling simple, sederhana, yang jelas banget deh, sesat deh. Ada yang bikin ajaran untuk penggal pala orang. Ada yang bikin ajaran untuk penggal pala orang. Ada yang bikin ajaran untuk penggal pala orang. Itu udah jelas sesat gitu loh. Itu udah jelas sesat gitu loh. Itu udah jelas sesat gitu loh. Seperti apa konsep yang dimiliki oleh Tanpa Ragi, sehingga kita bisa melihat layakkah kita mengikuti akan channel ini, layakkah kita mengikuti akan channel ini, dan apakah ini membuat kita bertumbuh dalam iman atau membuat kita jauh dari iman, dan apakah ini membuat kita bertumbuh dalam iman atau membuat kita jauh dari iman. Selamat menyaksikan. Shalom Sobat Ngopi yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat hari ini dan saya akan memaparkan tentang dua kesalahan fatal yang bagi saya Tanpa Ragi yang sudah dilakukan oleh Tanpa Ragi yang perlu Anda perhatikan. Yaitu yang pertama adalah ketika berbicara tentang hal ini. Pemaksaan mengganti kata Allah menjadi dewa. Jadi kalau kita melihat di dalam beberapa video sebelumnya, maka Tanpa Ragi menganggap bahwa kata Allah itu tidak layak digunakan oleh orang-orang Kristen, tetapi hendaknya orang-orang Kristen menggantikan kata Allah menjadi dewa. Kenapa? Karena bagi Tanpa Ragi, kata Allah itu adalah kata yang digunakan oleh agama tetangga kita. Sehingga kita sudah beberapa generasi dibelenggu dengan kata ini. Sehingga bagi dia, kita harus bebas atau lepas dari belenggu itu dan mengganti dengan kata dewa. Sekalipun misalkan kita bisa melihat bahwa seperti layar teologi berkata bahwa ada pengalaman buruk yang dimiliki oleh Tanpa Ragi di dalam masa sebelumnya, sekalipun kita tidak tahu jelas seperti apa pengalaman buruk itu. Tetapi bagi saya, apakah layak dari pengalaman buruk pribadi seseorang, kemudian dia mengganti kata Allah menjadi dewa? Kenapa?
saya tidak terlalu setuju dengan pergantian kata Allah menjadi dewa ini, karena ini bagi saya adalah sesuatu yang fatal ketika mengganti kata Allah dengan dewa. Itu sesuatu yang sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena kata Elohim itu memiliki makna yaitu Tuhan yang maha tinggi atau yang maha kuasa. Sedangkan kata dewa di dalam bahasa Sanskrit yaitu berasal dari kata deva. Dan ini mempunyai arti yaitu lower gods, yaitu hanya perantara. Masakan antara Tuhan yang maha tinggi, yaitu Allah yang maha kuasa itu, dan kemudian digantikan dengan kata dewa, yaitu hanya perantara. Hanya perantara yang statusnya harusnya kalau kita lihat secara pengertian sederhana saja, lebih rendah daripada Allah itu sendiri. Karena itu bagi saya ini adalah sesuatu kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Tan Paragi yang memaksakan, bahkan konon katanya dia sudah menerbitkan Alkitab di dalam Alkitab terbitan bahasa Ragi dan sudah dijual dengan menggantikan ini. Dan itu sesuatu yang fatal. Ini didukung oleh Ibu Rita Wahyu. Nah, Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang ahli Perjanjian Lama dan bahasa Ibrani, dan dia berkata seperti ini. Orang yang menolak dan merendahkan kata Allah itu sebenarnya menista Elohim atau Tuhan. Jadi bagi Ibu Rita, penggunaan kata Allah itu adalah penggunaan yang tepat untuk orang-orang Kristen. Bahwa itu adalah kata yang menunjukkan tentang Allah yang Maha Kuasa. Kalau menolak tentang kata itu, maka bagi Ibu Rita seorang ahli dalam bahasa Ibrani dan kultur orang-orang Yahudi, itu menista Elohim atau Tuhan. Kemudian yang kedua, nah ini pendapat tentang ambigu yang dilakukan oleh Tan Paragi tentang kata sesat. Ketika Pastor Yosua Tewu bertanya pada akhir diskusi mereka tentang Allah Trinitas, dan kemudian Pastor atau Pendeta Yosua Tewu bertanya, berarti menurut Anda apakah saya sesat? Dan kemudian Tan Paragi kelihatan dia gelagap dengan pertanyaan itu untuk menjawab. Mungkin dia berpikir bahwa dia sebagai tuan rumah yang bertanya dan tidak mungkin ditanya. Karena itu ketika ditanya, apakah menurut kamu secara pribadi, apakah saya sesat? Dan kemudian dia berkata, menurut pandangan saya tidak melihat akan hal itu. Bagi dia, sesat adalah seperti orang-orang yang memotong kepala orang lain. Itu sesat. Tetapi saya coba melihat akan hal ini. Benarkah konsep bahwa tindakan memotong kepala itu baru dikatakan sesat, tetapi ketika bicara tentang pemahaman yang salah itu tidak sesat? Kenapa? Karena konsep sesat bagi Tan Paragi adalah memenggal kepala orang itu baru sesat. Tetapi Tan Paragi lupa bahwa orang yang berani memenggal kepala orang lain karena terjadinya proses indoktrinasi atau ajaran yang salah yang melihat orang lain hanya sebagai objek penderita, dan kemudian tindakan pemenggalan itu pun adalah sebatas buah dari indoktrinasi yang salah itu. Dan ini merupakan sekedar sebuah tindakan semata. Tetapi di belakang itu ada pengajaran-pengajaran yang salah, dan orang yang mempercayai itu melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua, Tan Paragi mengalami kebingungan untuk menjawab. Setidaknya ada dua kemungkinan kebingungan ini terjadi. Yang pertama adalah Tan Paragi sebagai tuan rumah dan Pendeta Joshua Tewu adalah tamu. Sehingga mungkin dia sungkan untuk berkata bahwa Pendeta Joshua Tewu itu mengalami kesesatan ketika bicara tentang penjelasan tentang Allah Tritunggal. Dan dia tidak menerima konsep ini. Tetapi kemudian yang kedua, bisa jadi kemungkinan kedua adalah Tan Paragi memang menyetujui konsep Pendeta Joshua Tewu tentang tidak adanya Allah Tritunggal. Jadi ketika dia berkata, bagi saya tidak melihat itu. Dan bisa jadi itu penyataan itu adalah sebuah konsep persetujuan tentang tidak adanya Allah Tritunggal yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Joshua Tewu. Dan kita bisa melihat dua kemungkinan itu dengan video yang terbaru yang dia buat, yaitu dia coba membuat penyataan atau mengumpulkan pernyataan-pernyataan dengan sebuah judul. Videonya adalah apa definisi Tritunggal menurutmu? Definisi Tritunggal menurut berbagai aliran gereja. Dan dia coba kumpulkan itu.
Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka bagi saya ketika dia berkata dengan sebuah pernyataan atau pertanyaan dari pendeta Joshua Teu, apakah saya sesat menurutmu? Dan ketika dia berkata tidak, ketika dia berkata saya tidak melihat akan hal itu, dan ketika dia memunculkan video ini, maka bagi saya tanpa ragu perlu kita waspadai. Karena itu akhirnya saya ingin berkata seperti ini, dengan dua pertanyaan. Siapakah sebenarnya tanpa ragu? Kita hanya disuguhkan suara, kita hanya disuguhkan sebuah gambar kartun, tetapi kita tidak pernah tahu siapa dia. Apakah benar dia laki-laki atau dia mengambil suara laki-laki? Apakah benar dia orang Kristen atau dia bukan orang Kristen? Apakah benar dia orang yang berjemaat atau dia tidak pernah berjemaat? Apakah benar dia orang yang benar-benar mengenal dan mengerti firman Tuhan, atau sekedar dia mengutip ayat firman Tuhan? Kita tidak pernah jelas siapakah sebenarnya tanpa ragu itu. Yang kedua, beribadah di gereja mana dan belajar dari hamba Tuhan siapa tanpa ragu. Apakah dia bergereja setiap minggu, ataukah dia tidak bergereja atau tidak berjemaat? Apakah dia senantiasa belajar dari orang lain, atau dia belajar dari dirinya sendiri yang bersifat subjektif? Karena itu saya akan kutip satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu teman-teman, ketika kita belajar tentang channel ini, yaitu channel tanpa ragu, kita harus belajar bahwa setidaknya kita tahu siapa orang yang mengajar kita. Kemudian yang kedua, setidaknya kita tahu dasar seperti apa yang dia ajarkan, iman seperti apa yang dia ajarkan. Yang ketiga, kita setidaknya tahu bahwa apa yang diajarkan sedikit banyak mempengaruhi hidup kita. Karena itu, biarlah melalui hal ini kita waspada dengan segala kemungkinan.